Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Tausiah Pagi Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu dan ahwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik. Insya Allah mudah-mudahan sehat, terus semangat dan tetap taat. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu di forum Tausiah Pagi hari ini untuk menyimak untayan nasihat dari atau ustazah-ustazah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dari tausiah atau nasihat yang disampaikan. Untuk materi pagi hari ini, tema yang akan dibawakan adalah Ramadan, momentum mengokohkan keimanan kepada Rasulullah SAW, yang akan disampaikan oleh Ustazah Rini. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan ahwati yang dimuliakan Allah, kita simak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Rini. Kita simak dengan khusyuk, mudah-mudahan banyak ilmu dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari tausiah pagi hari ini. Kepada Ustazah Rini, tafadholi. Jazakillah khair kepada Ustazah Medi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi tausiah di pagi hari ini. Tausiah kali ini bertema Ramadan, momentum mengokohkan keimanan kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dengan segala limpahan rezeki kepada kita. Semoga baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat maupun nikmat tempat. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang dirindukan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Tanpa terasa hari ini memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita nanti akan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Apakah kita nanti, lalu siapakah, lalu sudahkah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan maksimal untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Apakah ketakwaan kita itu sudah bertambah melalui Ramadan kali ini? Ibu-ibu dan akhwati soleha yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Karena hanya takwalah yang mampu menjadikan kita selamat di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadi orang yang dikategorikan muttaqin?
yaitu tidak lain dan tiada bukan dengan mengikuti risalah yang Rasulullah bawa. Ibu-ibu dan akhwati solehah yang dirahmati Allah, sungguh kita ini dianugerahi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diutusnya seorang rasul yang mulia. Betapa tidak ya, saking mulianya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul, para malaikat itu bersolawat untuk beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatu yusallu ala nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepada dia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini bermakna bahwa Allah itu memberkahi Nabi dan sementara para malaikat itu senantiasa bersolawat untuk beliau. Maka sungguh aneh jika ada manusia atau orang yang mengaku pengikut Nabi akan tetapi tidak mau memuliakan beliau, tidak mau mengikuti risalah beliau, tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladannya, sebagai idolanya, sebagai panutannya, dengan menjadikan trendsetter dalam menjalani kehidupannya di segala aspek kehidupan. Ibu-ibu dan akhwati solehah yang dirahmati Allah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan Rasulullah 2 keistimewaan sekaligus, yang hal ini itu tidak diberikan kepada Rasul ataupun Nabi sebelumnya. Keistimewaan yang pertama yaitu agama Islam. Agama yang bersifat universal atau menyeluruh dan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Quran Surat Saba ayat 28. Turunnya agama Islam adalah untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira, yaitu kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka kelak akan masuk surganya Allah, dan pemberi peringatan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu kelak akan masuk ke neraka, dan kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mengetahui. Rasul juga bersabda, Nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya semata, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari. Misal Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Kaldan, Nabi Musa diutus hanya pada Bani Israel, Nabi Nuh diutus kepada Bani Rosid, Nabi Lut diutus hanya untuk kaum Sodom, Nabi Soleh diutus hanya kepada kaum Samud. Nabi-nabi ini diutus hanya pada kaumnya saja dan berlaku pada masanya. Berbeda dengan Nabi Muhammad, dia diutus untuk seluruh umat manusia dan berlaku hingga akhir zaman nanti. Inilah mengapa segenap umat manusia itu wajib mengimani kenabian beliau. Mereka wajib memeluk Islam serta meninggalkan agama-agama mereka terdahulu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, demi zat jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia mati dan tidak mengimani apa saja ya yang dengan itu aku diutus, kecuali dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah ya. Selanjutnya adalah keistimewaan yang kedua, yaitu risalah yang mengandung rahmat bagi seluruh alam. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk
menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran Surat An-Anbiya ayat 107. Imam At-Tabari menjelaskan terkait ayat ini bahwa rahmat itu berlaku tidak saja bagi kaum muslim semata, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Ibu-ibu dan akhwati solehah yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan bagi orang yang mengaku beriman kepada Rasul kecuali mencintai beliau dalam dua hal. Yang pertama adalah kepribadiannya, yang kedua adalah risalah yang dibawanya. Karena itu, kesempurnaan iman seorang muslim hanya bisa diraih dengan menundukkan hawa nafsunya pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana sabda beliau, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Suatu ketika Rasulullah itu membagikan harta ghanimah pasca perang Hunain. Tiba-tiba ada seseorang yang menuduh Nabi itu tidak adil. Kemudian orang tersebut berkata, berbuat adillah wahai Muhammad, atau bertakwalah engkau wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada orang tersebut, cilaka kamu. Siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh aku akan merugi jika aku tidak berbuat adil. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut mengandung makna bahwa menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil adalah sikap yang lancang. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan bahwa segala ucapan dan tindakan Rasulullah adalah wahyu, tidak berasal dari hawa nafsunya. Dan Allah juga menegaskan dalam firman-Nya yang artinya tidaklah yang dia Muhammad ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Maka siapa saja yang menuduh Nabi tidak adil, sama saja dengan menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu tidak adil. Hal ini merupakan cacat besar dalam akidah seorang muslim, bahkan bisa menjadikan orang tersebut batal syahadatnya. Itulah mengapa para sahabat begitu patuh kepada Rasulullah. Mereka tidak pernah menyelisihi Nabi. Mereka para sahabat itu taat total pada syariat Islam. Allah juga berfirman yang artinya sungguh jawaban kaum muslim itu jika diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi atau mengadili mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Itulah yang semestinya sikap seorang muslim sejati. Inilah sikap yang seharusnya kita tunjukkan, yaitu sami'na wa ata'na kepada dalam seluruh aspek kehidupan, baik masalah pribadi, bermasyarakat, terus bernegara. Kita harus sami'na wa ata'na. Ibu-ibu dan akhwati solehah yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah momentum terbaik untuk terbaik kita untuk muhasabah, mengevaluasi diri, bagaimana sejatinya pembuktian kita akan keimanan kepada Rasulullah. Bukti itu tidak hanya di mulut saja, akan tetapi bukti itu harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan atau aksi. Meyakini Nabi Muhammad artinya kita itu dituntut untuk menapaki kehidupan mengikuti jalan kenabian Muhammad. Meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul artinya meyakini risalah yang beliau bawa itu sempurna dan menyeluruh. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua memenuhi dan semoga kita bisa memenuhinya dan pantas mendapatkan syafaat beliau.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya kepada Ustaz Betty. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustaz Zahrini yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini. Ramadan momentum mengokohkan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah, pagi ini kita diingatkan dengan salah satu keimanan yang harus kita tunjukkan atau kita buktikan, yaitu keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda mengimani itu tidak hanya diyakini dalam hati, tidak hanya diucapkan dalam lisan, tapi juga diamalkan dalam bentuk perbuatan. Dan tidak cukup itu, tapi kemudian harus menyebarkan risalah yang kita yakini. Terkait dengan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi disampaikan oleh Ustazah Rini bahwa target Ramadan ini adalah untuk meningkatkan derajat kita sebagai muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan seluruh risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas, menyeluruh kafah, tidak setengah-setengah, tidak parsial. Nah, terkait dengan keimanan kepada Rasulullah ini, ada dua hal yang harus kemudian kita detaili. Yang pertama, kita harus bersyukur terkait dengan agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Kenapa? Karena agama ini Allah tetapkan sebagai agama terakhir yang sifatnya adalah universal. Tidak hanya kepada umatnya Nabi saja, tetapi untuk seluruh manusia. Sehingga tidak hanya berlaku pada umat tertentu dan tidak hanya pada zaman tertentu. Tetapi agama Islam ini agama yang berlaku sampai akhir zaman. Maka sunatullahnya seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk juga umat Islam sendiri, semua seharusnya berada dalam agama ini, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah terkait dengan keimanan kepada Rasulullah ini, hal atau sesuatu yang kemudian kita harus syukuri adalah risalah atau ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus mengimani risalah tersebut, ya, jika sebagai bagian dari konsekuensi keimanan kita. Jika tidak, maka ya celaka. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Rini. Kenapa? Karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah risalah yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan risalah yang dibawa, maka menjadi konsekuensi keimanan kita, hal atau kemudian perbuatan yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan bagi umat Rasulullah dan umat manusia pada hari ini untuk menjalankan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketaatan tanpa tapi dan tanpa nanti. Terkait dengan kehidupan pribadi kita, terkait dengan hubungan kita dengan Allah, dan juga terkait dengan kehidupan kita dengan sesama umat manusia. Maka mari kita optimalkan Ramadan ini untuk mengokohkan keyakinan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi keimanan tidak hanya diyakini dalam hati dan juga tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus diamalkan dalam perbuatan. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umatnya Rasulullah yang nanti atau kelak di yaumil akhir Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena kita menjalani dan menapaki kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berpegang teguh kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di yaumil akhir Rasulullah akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang umat manusia lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat berarti penyelamatan dari Rasulullah. Kenapa? Karena kita menjalani ketaatan totalitas, tanpa tapi, tanpa nanti. Baik, demikian yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Ustazah Rini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pembelajaran ini. Mudah-mudahan masuk sampai ke dalam hati kita, bahwa di momen Ramadan ini ada hal yang harus kita tunjukkan, harus kita buktikan, yaitu ketaatan totalitas kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya sampaikan jazakillah khair katsir kepada Ustazah Rini yang telah menyampaikan materi tausiah pagi hari ini.
Dan tak lupa saya sampaikan jazakunallah khair katsir kepada ibu-ibu dan akhwati yang telah menyaksikan atau menyimak kajian tausiah pagi hari ini. Semoga keberlimpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semuanya dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.